Pengertian permintaan dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai keinginan seseorang atau konsumen terhadap barang-barang tertentu yang diperlukan atau diinginkan. Atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan permintaan adalah sejumlah produk barang atau jasa yang merupakan barang-barang ekonomi yang akan dibeli konsumen dengan harga tertentu dalam suatu waktu atau periode tertentu dan dalam jumlah tertentu. 1. Saat permintaan meningkat. Jika harga suatu produk sedang rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. 2. Ketika permintaan menurun. Jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Seandainya ada seorang pedagang bakso yang sangat enak, banyak orang yang menginginkannya dan menyerbu pedagang bakso itu. Tetapi tiba-tiba harga bakso tersebut naik 2 kali lipat karena si pemilik merasa tetap akan ada yang membeli produknya. Hal tersebut sangatlah tidak benar. Bakso yang tadinya laku terjual akan terbuang sia-sia karena berpikir kali sebelum membelinya, apalagi dengan harga yang tinggi. Dalam ilmu ekonomi, penawaran atau supply diartikan sebagai sejumlah barang, produk atau komoditi yang tersedia dalam pasar yang siap untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkannya. Penawaran juga dapat diartikan sebagai sejumlah barang, jasa, atau komoditi yang tersedia di pasar dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu. Di dalam penawaran juga memiliki 2 hukum dasar. Yang pertama, saat penawaran meningkat. Jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Hukum dasar kedua yaitu ketika penawaran menurun. Jika penawaran terhadap suatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. Contoh dari penawaran yakni setelah hari raya, minat masyarakat pada regional akan adalah menurun. jenis perdagangan Begitu juga dengan yang harganya. diikuti oleh negara-negara Maka di kawasan produsen akan geografis mengurangi tertentu. intensitas penawaran Negara-negara agar tidak partisipan mengalami berada kerugian. berdekatan dan umumnya memiliki karakteristik geografis yang serupa. Beberapa contoh perdagangan regional adalah yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dengan sesamanya dan negara-negara Uni Eropa dengan sesamanya. Beberapa pertimbangan negara-negara melakukan kerjasama secara regional antara lain 1. Tren regionalisme cenderung membatasi level of playing field yang cenderung sama, di mana negara-negara tersebut biasanya tidak jauh berbeda secara ekonomi. 2. Tren regionalisme relevan secara teoritis, yang mana menyebutkan negara-negara yang secara geografi dekat memiliki keuntungan dalam biaya transportasi yang semakin murah. 3. Tren regionalisme biasanya juga membawa agenda-agenda penting dalam membangun kekuatan kekuasaan, yang juga menjadi respon atas apa yang dilakukan oleh negara-negara di belahan dunia lainnya. Agenda-agenda penting tersebut antara lain kerjasama bidang keuangan, investasi, dan lain-lain. 4. Tren regionalisme tidak bisa dihindari karena lambatnya penanganan masalah perdagangan multilateral yang membuat kebekuan dalam perdagangan, serta perasaan senasib bagi negara-negara yang merasa ketidakfairan dalam perdagangan bebas. Adapun beberapa manfaat dalam kerjasama regional antara lain 1. Menambah keuntungan negara. Salah satu keunggulan kerjasama daerah adalah peningkatan pendapatan pemerintah. Ini sangat jelas karena negara tersebut dapat mengimpor produk yang diproduksi secara lokal ke negara tetangga.
Dengan cara ini, negara dapat membangun hubungan perdagangan dengan pasar yang lebih luas. Dengan demikian, manfaat yang ingin dicapai akan lebih besar. 2. Memasarkan produk dalam negeri. Kerjasama antar negara dapat menjadi kekuatan pendorong sebagai meluncurkan produk lokal di negara yang diakui oleh masyarakat luas. Dengan cara ini, produk lokal menjadi lebih dikenal dan peluang penjualan juga lebih tinggi dengan kalangan masyarakat luas. 3. Mempererat hubungan antar negara. Dengan menciptakan kerjasama antar negara, negara akan memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan berbagai hubungan lain di luar hubungan kerjasama. 4. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui kerjasama antar negara, kita dapat dengan mudah menerima barang yang tidak diproduksi di dalam negeri dan kemudian dikonsumsi di dalam negeri. 5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama antar negara akan meningkatkan sains dan teknologi. Melalui pengumpulan dan berbagi informasi, negara-negara dapat meniru negara-negara lain dalam sains dan teknologi saat mereka menjadi lebih modern. 6. Mewujudkan ketertiban dan perdamaian di wilayah tersebut. Kerjasama antar negara akan meningkatkan perdamaian dan ketertiban di wilayah tersebut. Ini karena kerjasama internasional tentang masalah yang terkait dengan stabilitas negara sedang dibahas. Contoh kerjasama regional di kalangan seluruh dunia ialah 1. Asia Pacific Economic Cooperation. Kerjasama ekonomi Asia Pasifik adalah forum terbuka, non-formal, informal untuk kerjasama ekonomi yang didirikan di Canberra pada November 1989. Salah satu bentuk kerjasama di APEC adalah kerjasama ekonomi dan teknis dalam suatu perdagangan internasional. 2. ASEAN Free Trade Area. Asosiasi Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA pertama dicetak pada KTT ASEAN keempat di Singapura dari 27 sampai 28 Januari 1992. AFTA secara resmi dimulai pada 1 Januari 1993. AFTA terdiri dari 7 negara anggota ASEAN. Dengan AFTA, negara-negara anggota diharapkan untuk meningkatkan pendapatan ekspor mereka untuk tujuan mendirikan AFTA sendiri. 3. North America Free Trade Area. Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA didirikan pada 12 Agustus 1990. Negara-negara yang menjadi anggota NAFTA adalah Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Negara-negara sepakat untuk menciptakan area perdagangan bebas. Akan tetapi, NAFTA menjadi aktif yakni tahun 1994, di mana tujuan mendirikan NAFTA itu sendiri. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern, karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh negara. Oleh karena itu, pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang.
Pada dasarnya, menghitung pendapatan nasional dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. 5. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. 8. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan 9. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. 1. Permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. 2. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. 3. Investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. 1. Produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Contoh dari GDP sendiri seperti perusahaan X dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia. Hasil berbarang dan jasa tersebut termasuk ke dalam GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka bersifat bruto atau kotor. 2. Produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau GNP merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Rumusnya adalah GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Contoh dari GNP itu sendiri seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia. Hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. 3. Produk nasional neto atau Net National Product. Produk nasional neto atau NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurang barang yang sudah lama karena pemakaian. Rumusnya adalah NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Depresiasi adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. 4. Pendapatan nasional neto atau Net National Income. Pendapatan nasional neto atau NNI merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain.
5. Pendapatan perseroan atau personal income. Pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Teori permintaan adalah menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan untuk berbagai komoditas oleh perorangan biasanya disebut sebagai hasil dari proses maksimalisasi kepuasan. Penafsiran dari hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta dari barang yang dibeli memberi semua barang dan jasa yang lain pilihan. Pengaturan seperti inilah yang akan memberikan kebahagiaan tertinggi bagi para konsumen. Dalam analisis permintaan, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama sangat dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Bila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas barang yang diminta akan berkurang atau menurun, dengan asumsi ceteris paribus berlaku. Muncullah hukum permintaan, yaitu makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Demikian sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. Penurunan permintaan akan menyebabkan harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki hubungan seperti tersebut karena 1. Pengaruh penghasilan atau income effect. Kalau harga suatu barang naik, maka dengan jumlah penghasilan uang yang sama, orang terpaksa hanya dapat membeli barang lebih sedikit. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, dengan penghasilan yang sama, orang dapat membeli lebih banyak barang, sebab penghasilan realnya naik. Misalnya, pada harga telur 40.000 per kilogram, sebuah keluarga dapat membeli 5 kg telur per bulan. Tetapi, kalau harga telur naik menjadi 50.000 per kilogram dengan jumlah uang yang sama, mereka hanya dapat membeli 4 kg telur per bulan. Hal yang sama berlaku tidak hanya untuk permintaan individual, tetapi juga untuk permintaan pasar. Kalau harga suatu barang naik, lebih sedikit warga masyarakat yang mampu membelinya dengan penghasilan mereka. Sebaliknya, jika harga barang tertentu turun, maka banyak orang yang dulu tidak mampu membelinya sekarang akan dapat menjangkaunya, sehingga jumlah pembeli bertambah banyak. Hal inilah yang disebut income effect. 2. Pengaruh substitusi atau substitution effect. Barang naik, orang akan mencari barang lain yang fungsinya sama, tetapi harganya lebih murah. Penggantian ini disebut substitusi. Gejala ini disebut substitution effect. 3. Penghargaan subjektif atau marginal utility. Andaikan seseorang hanya mempunyai satu pasang anting saja, maka ia akan menilai sepasang anting itu lebih tinggi daripada seandainya ia mempunyai 10 pasang anting.
Kalau antingnya itu rusak, ia akan bersedia mengeluarkan uang untuk membeli sepasang anting yang baru, walau harganya mahal. Sebaliknya, kalau orang mempunyai 10 pasang anting, ia tidak akan merasa kerugian besar kalau kehilangan satu pasang anting, dan ia tidak begitu bersedia mengeluarkan uang untuk membeli anting lebih banyak lagi. Jadi, makin banyak dan satu macam barang tertentu yang telah dimiliki, makin rendah penghargaan kita terhadap barang itu. Permintaan akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap, analisis utama adalah bahwa penawaran suatu barang tertentu dipengaruhi oleh harga. Contoh, ketika harga es krim naik, penjual es krim akan merasa kondisi ini menguntungkan, sehingga memberikan jumlah penawaran banyak. Penjual es krim akan bekerja lebih lama, membeli banyak es krim, dan mempekerjakan banyak karyawan. Sebaliknya, ketika harga es krim turun, pasar es krim menjadi kurang menguntungkan dan penjual hanya membuat sedikit es krim. Pada harga yang rendah, beberapa penjual bahkan memilih tutup usahanya dan jumlah yang mereka tawarkan menjadi nol karena jumlah penawaran naik ketika harga tinggi dan turun. Ketika harga rendah, kita katakan jumlah penawaran berhubungan positif dengan harga. Hubungan antara harga dan jumlah ini disebut hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bila harga suatu barang meningkat, maka produsen akan berusaha meningkatkan jumlah barang yang dijual. Sebaliknya, jika harga turun, produsen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dijual. Pengaruh perdagangan regional terasa pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam perdagangan regional tersebut. Ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan masyarakat di dalam negeri. Sebaliknya, impor akan menurunkan permintaan masyarakat di dalam negeri. Permintaan masyarakat akan mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan nasional. Lain akan tergantung pada besarnya ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Bila ekspor neto positif, berarti ekspor lebih besar daripada impor. Kesempatan kerja dan pendapatan nasional cenderung akan naik. Besarnya ekspor neto sangat ditentukan oleh nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan. Misalnya, nilai rupiah turun dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Harga barang ekspor dari Indonesia relatif akan lebih murah di Amerika Serikat, sehingga ekspor akan cenderung meningkat. Sebaliknya, harga barang-barang dari Amerika Serikat relatif menjadi mahal, sehingga impor akan cenderung menurun. Dengan demikian, penurunan nilai kurs mata uang sendiri akan cenderung meningkatkan ekspor neto. Demikian pula sebaliknya. Jadi, kegiatan regional akan memengaruhi ekonomi dalam negeri melalui pengaruh nilai kurs mata uang pada impor, ekspor, dan akhirnya permintaan masyarakat.